Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara masih tetap diberkati sama Tuhan, masih tetap berharap dan bergantung sama Tuhan. Amin saudaraku. Dimanapun keadaan saudara, apapun posisi saudara, saya percaya kita sama-sama diberkati sama Tuhan. Hari ini saudara, saya mau bawa sedikit kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati saya dan saudara dan kita semua. Melalui firman ini saya percaya kita semakin mengerti bahwasanya Tuhan tetap bela hidup kita. Saya akan bawa firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 26. Saya akan baca untuk saudara yang judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Saudaraku, firman ini mungkin udah pernah kita dengar, udah menjadi kekuatan dalam hidup kita, bahwasanya Tuhan sendiri bilang sama kita saudaraku, jangan pernah khawatir. Tapi saya percaya setiap orang, apalagi pribadi kita sendiri, pernah mengalami khawatir. Amin saudara, haleluya. Tapi saya percaya orang-orang yang pernah khawatir itu cepat berbalik sama Tuhan. Amin. Ada dua pilihan, saat kita khawatir, kita semakin beriman atau semakin kita jauh daripada Tuhan. Maksudnya, saat kita mengalami kekhawatiran, apa kita semakin serahkan segala sesuatunya sama Tuhan, atau kita ngendalin kekuatan kita? Saudaraku, apa khawatir itu? Khawatir itu adalah sebuah perasaan gelisah, seperti perasaan takut, contohnya akan masa depan, akan perekonomian, atau masalah jodoh, atau banyak hal pekerjaan, saudaraku. Tapi di ayat yang ke-25 ini Tuhan katakan sendiri, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi apalagi yang perlu kita khawatirkan? Bukankah Tuhan sendiri bilang jangan pernah khawatir akan hidup kita, saudaraku? Saya percaya saudara punya pergumulan, saudara punya permasalahan, namun yang menjadi pertanyaannya, saat saudara khawatir, saudara berharap sama siapa? Apakah saudara semakin lari daripada Tuhan, atau saudara semakin berharap sama Tuhan? Tapi Tuhan bilang, jangan pernah khawatir saudaraku. Amin saudara. Ada dua sisi dalam kehidupan kita ini yang akan kita pernah alami. Yang pertama, saat Tuhan izinkan kita diberkati sama Tuhan, saat itu juga kita harus mengerti bahwasanya kita perlu dan patut bersyukur akan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi kenapa perlu kita khawatir saudara? Yang kedua, saat Tuhan izinkan pergumulan, permasalahan dalam hidup kita, Tuhan bukan semata-mata untuk melihat kita supaya kita jatuh, supaya kita sedih, supaya kita merasa nggak layak, bukan. Tapi saat Tuhan izinkan pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat saudara. Tuhan mau lihat kualitas iman saudara, amin. Saat Tuhan bilang jangan pernah khawatir, saat itu juga saudara harus percaya. Saat Tuhan sendiri bilang jangan pernah khawatir, berarti Tuhan akan bertanggung jawab besar dalam hidup saudara. Tuhan akan bela hidup saudara. Amin saudaraku. Yang ke-25 Tuhan katakan jangan pernah khawatir akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu makan. Bukankah hidupmu, ini Tuhan katakan, dan jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan atau lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, hidup kita ini jauh lebih penting dari apa hal-hal dunia yang perlu kita butuhkan saat ini, saudara. Tuhan udah kasih hidup kita sempurna, Tuhan udah kasih hidup kita spesial. Jadi segala sesuatu yang boleh kita kerjakan sendirinya, saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-26 ini dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sangat spesial sekali dalam ayat ini, saudaraku. Ayat yang ke-26, burung-burung saja di udara Tuhan pelihara. Tuhan
Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan burung-burung tersebut. Tuhan bilang loh, kita ciptaan Tuhan yang paling spesial, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi apa yang perlu kita khawatir dalam kehidupan kita, saudaraku? Masalah masa depan. Tuhan sanggup mengubah masa depan kita menjadi yang terbaik, amin. Tuhan sanggup ngasih sesuatu yang baik dalam hidup kita, amin, saudara. Burung-burung di udara gak nabur, burung-burung di udara gak boleh sesuatu yang dikerjakan. Tapi kita manusia yang sempurna, kita sanggup melakukan segala sesuatu, kita sanggup mengerjakan sesuatu, kita boleh minta sesuatu untuk Tuhan. Tapi kenapa kita semakin khawatir? Oke, kita bawakan saudaraku, di beberapa bulan ini, di masa pandemi ini, mungkin saudara banyak pergumulan. Oleh pekerjaan saudara dicutikan. Yang kedua, perekonomian saudara mungkin menurun. Keluarga saudara, masa depan saudara, perkuliahan saudara, atau mungkin ada banyak hal yang membuat saudara semakin gak berharap lagi. Rasanya sama seperti itu aja Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan pernah khawatir. Di saat masa pandemi ini, Tuhan sedang melihat berapa besar kualitas iman kita sama Tuhan. Apakah di saat masa-masa seperti ini kita masih tetap berharap sama Tuhan? Apakah kita masih tetap khawatir? Saudara, sama-sama kita belajar melalui firman ini, saudara. Bukan saya sendiri yang bilang pada saudara bahwa saya jangan pernah khawatir. Jangan khawatir. Tapi firman Tuhan sendiri, Allah itu sendiri memberitahukan kepada saya dan saudara untuk jangan pernah khawatir akan hidupmu. Saudaraku, di beberapa bulan ini, bukan saja hanya saudara, bukan saja hanya saya, tapi ada banyak orang-orang yang memerlukan segala sesuatunya untuk kehidupan mereka, seperti keuangan, pekerjaan. Ada banyak orang-orang yang di PHK, ada banyak orang-orang yang gak kerja, gak mendapatkan gaji. Banyak saudaraku. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa, men. Di saat masa-masa sekarang ini, Tuhan perlukan kita, saudaraku, menjadi generasi yang memang betul-betul Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat, saudaraku. Saudara, saya sendiri beberapa bulan, hampir 1 bulan dicutikan di rumah. Pertama saya ngalami seperti biasa-biasa aja, saya nggak ngalamin apa-apa. Tuhan, biasa aja gitu, saudaraku. Tetapi pada saat suatu hari Tuhan tegur saya, saudara, Tuhan bilang seperti ini, kamu harus berdoa. Dan saya juga mikir, saudaraku, Tuhan udah kasih kesempatan waktu kurang lebih 1 bulan, tapi kok aku nggak ada ngerjain sesuatu sama Tuhan gitu, saudaraku. Saya nangis, dan beberapa orang yang minta untuk saya doain melalui handphone, yaitu seperti orang sakit, ada mamanya teman saya sakit, dan ada juga kakak saya, adik saya juga, saudaraku. Mereka minta topangan doa. Saudara, kalau hari-hari ini kita nggak boleh jumpa secara langsung sama orang-orang. Contohnya kita mau cari jiwa, kita nggak boleh jumpa secara langsung sama mereka. Tapi Tuhan punya cara melalui handphone saudara, WhatsApp saudara, Messenger saudara. Perlu saudara lakukan untuk memberkati orang. Bagaimana caranya? Saudara harus menjadi penasehat. Saudara harus menjadi seorang motivator, memotivasi orang lain, ngasih berkat melalui perkataan saudara, kirim firman-firman Tuhan untuk membangun mereka. Saudaraku, di masa-masa sulit sekarang, banyak orang-orang yang membutuhkan seperti saudara, orang-orang hebat yang boleh memotivasi teman-teman saudara, saudaraku. Tetap dahsyat luar biasa melalui kehidupan saudara. Jadi generasi yang berdampak untuk orang-orang, saudaraku. Firman ini menegur saya dan saudara untuk tetap berharap. Tapi saudaraku, ada 3 alasan untuk kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, sudah mengalami sesuatu yang baru. Orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang hebat seperti saudara sudah mengalami sesuatu yang baru. Jadi kita harus menjadi berkat untuk orang melalui hidup kita, saudaraku. Banyak hal yang perlu kita kerjakan untuk orang-orang di luar sana, saudara. Yang kedua, contoh dari burung yang di udara tadi. Seekor binatang kecil, tapi Tuhan pelihara. Mereka nggak menabur, mereka nggak ngelakuin sesuatu, tapi mereka Tuhan pelihara. Jangan pernah khawatir, jangan pernah beda-bedain hidup saudara dengan orang lain. Hidup saudara spesial di mata Tuhan. Yang ketiga, tidak berguna sama sekali, saudaraku. Rasa kekhawatiran itu sama sekali nggak berguna bagi kita, saudara. Kenapa? Kekhawatiran itu hanya menimbulkan rasa takut,
rasa gelisah, dan gak membuat sama sekali hidup kita bertumbuh sama Tuhan. Itu menjadi sebuah pemisah sama hidup kita dari Tuhan, saudara. Tidak ada sama sekali untungnya. Amin, saudaraku. Jadi dari 3 poin itu kita semakin mengerti bahwa kita gak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin, saudara. Jangan pernah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, tetapi tetap berharap sama Tuhan. Saat saudara kerjakan kerjaan Tuhan dengan luar biasa, saat saudara kerjakan bagian saudara untuk melayan Tuhan, saudara percayalah Tuhan akan bela hidup saudara, Tuhan akan bawa hidup saudara untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak akan pernah kasih hidup saudara kekurangan, tetapi hidup saudara dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Singkat firman Tuhan, intinya saudaraku, jangan pernah khawatir. Saya percaya Tuhan ini untuk membangun hidup kita, saudaraku. Tetap luar biasa dalam Tuhan, tetap excited untuk melayan Tuhan. Jangan pernah kendor pelayanan kita, saudaraku. Di masa-masa sekarang ini kita semakin tahu kualitas iman kita itu semakin dahsyat, luar biasa untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus.